Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin fi kitabihi Syu'abul Iman. Wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasil hassin bi khulqika turhamu. Telah berkata Al-Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Hindi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wasahi rabbaka, dan cabang iman yang ke-54, harus merasa malu kamu oleh Rabbmu, yakni oleh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa, yang telah mengurus kamu, terus menerus mengurus kamu, yang mengatur segala sesuatu kamu, yang memiliki segala sesuatu kamu, yang merajai segala sesuatu kamu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, di dalam syarah cabang iman yang ke-54 ini, beliau meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman, rasa malu itu minal iman, daripada iman. Dan beliau juga meriwayatkan satu hadis lagi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala istahyu minallah haqqal haya, kalian harus malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu. Qala faqulna ya Nabi Allah, yang meriwayatkannya telah mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, kami berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna nastahi, sesungguhnya kami semua merasa malu, yakni merasa malu oleh Allah. Qala, maka bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalika, bukan itu, yakni yang dimaksud merasa malu yang sempurna bukan hanya itu, kan? Bukan hanya merasa malu, tapi rasa malu yang melahirkan sikap-sikap yang konkret, kan? Walakin, tetapi man istahya
Orang yang merasa malu minallahi oleh Allah haqqal haya'i dengan sebetul-betulnya merasa malu, falyahfad, nah ini ya sikap yang nyata, maka hendaknya dia menjaga ar-ra'sa kepada kepalanya ya, wa ma hawa, dan menjaga segala hal yang diliputi oleh kepalanya. Jadi menjaga akal pikiran, menjaga niat-niat, menjaga keyakinan, menjaga ilmu pengetahuan, kan? Menjaga akhlak yang mulia yang ada dalam hati. Ini maksud menjaga isi kepala. Wal batna wa ma hawa, dan hendaknya menjaga perut dan segala perkara yang diliputi oleh perut, yakni menjaga makanan minuman ya yang diharamkan, yang disyubhatkan, dan ini juga merembet kepada asalnya. Apa asalnya? Adalah usahanya ya, usahanya, bisnisnya. Jangan sampai berbisnis dengan bisnis yang haram ya, jangan sampai usaha dengan usaha yang haram, dengan mencuri, dengan hasil menipu, dengan hasil berbohong, dengan hasil apalagi memaksa, dengan hasil korupsi, dengan hasil ya memalak istilahnya ya, dengan hasil menggosok. Nah, ini maksud wama wa'a. Wal farja, dan juga menjaga farji daripada menggunakan farji tersebut dalam hal yang tidak diridhoi Allah. Yaitu digunakan zina. Wal yadaini, dan hendaknya menjaga kedua tangan ya, daripada melakukan kezaliman kepada sesama, memukul kan, apa saja, mencuri, menyakiti dan sebagainya. Termasuk memberikan isyarat dengan tangannya, yang dengan isyaratnya orang lain bisa berbuat dosa. Ada yang bertanya kepada kita, ya kata yang bertanya, di mana tempat judi? Ya, dia mau judi, lalu kita tunjukin dengan telunjuk kita tanpa kita bicara. Ya. Nah, ini bagian daripada dosa tangan. Kalau kita melakukan hal itu, artinya kita tidak merasa malu oleh Allah, karena kita tidak bisa menjaga tangan ya dari perbuatan-perbuatan tangan yang dilarang oleh Allah. Warijlaini, dan juga menjaga kedua kaki ya, dari apa? Dari melangkah kepada majelis-majelis atau tujuan-tujuan yang tidak diridhoi oleh Allah, apa saja. Termasuk juga dari mendolimi sesama, menendang dan sebagainya. Nah, ini bagian daripada praktek ya malu yang sebetulnya. Praktek malu yang sebetulnya. Waliyadkur, dan hendaknya orang yang merasa malu yang sebetul-betulnya mengingat kematian. Arti mengingat kematian, yang pertama bahwa kita harus sadar kita akan mati, tidak akan lama. Lalu konsekuensinya apa kalau kita mau mati, kan?
banyak konsekuensinya, ya. Banyak. Satu yang berhubungan dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita yang berhubungan dengan kita, ya kan? Nah, lalu kehidupan orang-orang yang lain, ya, setelah kita mati. Lalu kehidupan orang-orang yang setelah kita, anak cucu kita, dan juga orang lain yang setelah kita. Dan kedua, mengingat kematian itu konsekuensinya ada yang berhubungan dengan akhirat kita, alam kubur kita, ya, sampai kepada surga dan neraka. Itu konsekuensi mengingat kematian yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang, baik yang ada di sekitar kita maupun yang lainnya, maupun orang-orang yang setelah kita, anak cucu kita, dan juga periode kehidupan manusia setelahnya. Kita harus mengingat kematian. Apa contohnya? Satu, yang berhubungan dengan keimanan, keislaman, yang berhubungan dengan kesolehan, ya, kesolehan kita, kesolehan semua manusia, ya kan? Keimanan semua manusia. Nah, kesolehan semua anak cucu kita dan anak cucu mereka. Ini harus difikirkan. Kita mengingat mati, karena saya sebentar lagi akan mati. Apa yang bisa saya lakukan di masa hidup saya? Sebentar lagi saya kan akan mati. Apa yang bisa saya perbuat di masa hidup saya demi, ya, menyolehkan diri saya, ya, demi menyempurnakan iman Islam saya sampai martabat ihsan. Kenapa begitu? Karena saya akan mati, ya kan? Kalau saya mau menyempurnakan iman Islam setelah saya mati, nggak bisa. Menyempurnakan iman Islam, menyempurnakan ketakwaan dari sisi ilmu, amal, akhlak, niat, adab, semuanya, ya, harus di masa hidup saya. Saya ini akan mati. Nah, ini orang yang mengingat mati itu konsekuensinya seperti itu. Lalu kita juga harus memikirkan keluarga kita. Bagaimana nasib iman Islamnya keluarga kita, istri kita, kan, anak-anak kita yang ada sekarang, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kan? Sampai semua umat manusia yang ada di zaman saya, kan? Bagaimana dan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadikan keluarga saya, ya, dan juga mereka dan keluarganya agar mereka beriman, agar mereka berilmu, agar mereka menjadi ahli amal saleh, ahli takwa, ahli ibadah, agar mereka punya akhlak yang mulia, agar mereka niat-niatnya mulia, ucapan-ucapannya mulia. Itu difikirkan. Ini konsekuensi ketika kita mengingat mati. Apa yang bisa saya perbuat? Fikir oleh kita. Apa yang bisa saya perbuat? Nah, semampu kita, karena kita tidak sama dalam kemampuan, ya. Di antaranya, contohnya seperti apa? Sekarang saya mau ngadain majelis taklim, bikin majelis taklim, tuh. Ini kan demi menyolehkan umat, bikin majelis taklim, ya. Saya sekarang punya penghasilan dari usaha saya. Sekarang saya mau menghibahkan tanah
atau mewakafkan tanah untuk majelis taklim, untuk madrasah, untuk masjid di tempat-tempat yang belum ada masjid, yang belum ada madrasah, untuk pesantren. Nah, kerjasama dengan ulama. Kalau kita bukan ulama, kalau ulama tentunya dalam hidupnya akan terus berdakwah, menyebar luaskan hidayah dan ilmu Allah dengan segala cara, dan termasuk menggunakan streaming dan sebagainya. Inilah kemampuan saya saat ini. Inginnya suara saya ini didengar oleh semua manusia di muka bumi ini ila yaumil qiyamah. Tapi kan kemampuan saya sampai saat ini, ya sudah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini konsekuensi apa? Konsekuensi ingat kematian. Karena saya mau mati. Saya mau mati. Dan kita yakin bahwa kematian tanpa iman celaka. Kematian tanpa soleh celaka. Kematian tanpa hidayah celaka. Nah, bagaimana manusia agar semuanya matinya selamat? Agar semua matinya mendapatkan nikmat, derajat yang tinggi dan masuk surga semua. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Nah, berpikir. Nah, lalu berbuat semampunya. Di antaranya dengan apa? Sedikitnya di antaranya dengan doa. Dalam hidup ini selalu mendoakan semua yang sudah beriman agar disempurnakan imannya, disempurnakan Islamnya sampai ihsan. Dan juga mendoakan orang-orang yang tidak beriman agar mereka mendapatkan iman. Bukan cuma orang-orang saja, bangsa jin sekalipun didoakan yang tidak beriman agar beriman semuanya. Nah, agar dijaga oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsunya, dari tipuan dunia. Agar semuanya mendapatkan ampunan Allah. Terus berdoa. Segala doa kebaikan siang dan malam, semakin sering berdoa semakin besar pahala dan bagi kita. Nah, dan kita doakan bukan cuma orang-orang yang ada di masa kita saja, tapi orang-orang yang ada di masa setelah saya, setelah kita. Dan ini makna dan konsekuensi mengingat kematian. Mengingat kematian, saya akan mati, kan? Saya akan mati. Nah, ini diantara ya, diantara apa konsekuensi mengingat kematian. Lalu kebaikan apa yang bisa saya lakukan untuk orang-orang yang setelah saya dan setelah orang-orang yang ada di masa saya, anak cucunya kelak, kan? Kebaikan apa? Dari sekarang difikirkan. Kan? Difikirkan. Hatta dalam bangunan sekalipun pernah Buya berbicara ketika membuat satu bangunan di pesantren di Simpang. Ini kenapa nih bikin cakar ayam kok istilah kita tohaga, kan? Rohaka tohaga. Buya jawab, kalau Buya pikirannya bukan untuk saat ini, tapi agar umurnya panjang. Nanti tinggal ditambah, ningkatin. Persediaannya sekarang untuk 7 lantai kayak umpamanya, ya. Dibangunnya selantai-selantai, biarkan selantai-selantai, kan? Nah, ini bisa lebih kokoh, lebih kuat. Dan orang yang jariah itu nantinya dia bisa limpahan pahalanya itu semakin lama. Karena kalau jariah dengan bangunan yang dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, pokoknya 10 tahun sudah hancur, ya sudah habis jariahnya, ya kan? Tapi kalau jariahnya dengan sengaja pakai besi, ya, pakai apa, cakar ayam, yang kokoh, tembok yang kokoh. Makanya kalau kita lihat dulu zaman Belanda, masjid-masjid leluhur kita itu hebat-hebat, kokoh-kokoh. Bener nggak? Tebel-tebel, ya nggak?
kan? Di samping waktu itu memang zaman perang supaya terjaga dari serangan peluru agar tidak gampang hancur juga, ternyata ada niat-niat yang lebih dari itu. Apa? Saya ingat anak cucu saya. Saya ingat orang-orang setelah saya. Kan? Agar mereka tidak memikirkan lagi bikin masjid. Kan? Agar mereka tidak memikir lagi bikin pesantren, sudah, karena saya sudah bikin. Ya, boleh jadi kan sekian puluh periode setelah saya masih bisa mengambil manfaat dari bangunan yang saya bangun saat ini. Nah, ini konsekuensi ya, mengingat apa? Mengingat kematian. Nah, ini konsekuensinya. Bahkan Buya pernah bilang, segala perjuangan Buya dan jamaah-jamaah yang ikut berjuang bersama Buya, niatkan perjuangan ini kita cantolkan kepada perjuangannya Imam Mahdi, Imam Muhammad Al-Mahdi dan Kangjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan sampai ke akhir cerita ini, akhir cerita dunia ini, ya, ila yaumil qiyamah. Niatkan ingin ikut berjuang bersama Imam Mahdi radhiyallahu taala. Bangunannya ayo siapkan, kokohkan segala macamnya, ya, agar panjang umurnya, ya. Yang jariah 1.000 perak, 10.000 perak, semuanya itu kan, kalau bangunannya kokoh, ya, kan panjang umurnya, amalnya nanti juga pahalanya panjang terus, gitu kan? Bikin yang kokoh, bikin yang kokoh. Nah, kita ingin menyambungkan perjuangan kita dengan perjuangannya Al-Imam Muhammad Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyiduna Isa alaihi salatu wassalam. Nah, saya akan mati. Nah, pikirkan oleh kita, ini konsekuensi mengingat apa? Mengingat kematian. Konsekuensi mengingat kematian, nah, ada yang mengingat kematian itu yaitu setelah kematian. Apa konsekuensinya? Setelah kematian, mengingat bagaimana kita selamat, nanti dikubur, bahagia, mendapatkan nikmat, terhormat. Bagaimana kita selamat, aman ketika bencana kiamat, kan? Bencana-bencana akhirat kelak setelah kebangkitan. Bagaimana kita selamat di padang mahsyar, bagaimana kita selamat di tempat hisaban, bagaimana kita selamat di tempat timbangan amal, bagaimana kita selamat ketika dibagi buku catatan amal, bagaimana kita selamat ketika melintasi siratal mustaqim, bagaimana manusia semuanya bisa selamat, bagaimana semua bangsa jin bisa selamat, bagaimana anak cucu kita dan anak cucu mereka bisa selamat. Ini mengingat apa? Kematian. Ternyata konsekuensi mengingat kematian itu dahsyat sekali. Orang mengingat mati bukan begini, kan? Ingat saya merasa mau mati, gitu kan? Saya merasa mau mati, nangis kerjaannya terus, nangis melulu. Meninggalkan usaha, padahal anaknya, istrinya, gitu kan? Harus dipenuhi hak-haknya. Masih punya kewajiban kepada anak istri, kan? Dengan dalih kita mengingat mati, lalu kita tidak mau cari duit. Ini mengingat kematian yang keliru, kan? Kalau ingat mati bukan gitu, semangat ibadah, semangat ngaji kesana kemari. Ini orang yang ingat mati. Orang ingat mati semangat cari duit, tapi duitnya untuk ibadah, kan? Untuk berjuang di jalan Allah bersama ulama, bikin pesantren, madrasah, masjid, gitu kan? Membela fakir miskin, membela anak yatim. Nah, semangat, gitu kan? Semangat. Termasuk juga yang ahli politik, gitu kan, di pemerintahan, kan? Membangun politik yang
adil, kan? Bagaimana menegakkan keadilan? Nah, bagaimana agar saya ini sebagai pemerintah bisa menyelamatkan rakyat ini yang begitu banyak? Bagaimana agar bisa memberi solusi bagi segala permasalahan rakyat? Bagaimana agar bisa memberikan petunjuk kepada rakyat kepada jalan kebenaran? Dan mumpung saya ini jadi pejabat, dan mana daerah-daerah yang kelihatannya kan tidak makmur dalam urusan kemaslahatan dunianya, kesehatannya, ekonominya, ya, kesejahteraannya, cepat dibantu. Mana daerah-daerah yang kelihatannya mereka ahli kemunkaran, ahli maksiat, kan? Bagaimana cara menyelamatkannya? Ini kerjasama dengan ulama-ulama. Dan pemerintah punya MUI, gitu kan? Ini daerah ini ahli maksiat. Nggak bisa sama Bapak Gubernur, nggak bisa tuh. Harus ulama yang masuk ke dalam, gitu kan? Nah, tapi kitanya sebagai gubernur kitanya. Dilihat mana daerah-daerah yang mereka tidak ada pendidikan keilmuan agama, cepat datangkan ulama, kan? Cepat bikin pembibitan para ulama, pesantren-pesantren kan dan sebagainya. Nah, atau bikin pesantren-pesantren yang gratis dibantu segala sesuatunya. Nah, kita kan kalau jadi pejabat bisa saja. Dan bisa saja. Nah, Masya Allah. Sekali lagi, begitulah konsekuensi mengingat kematian. Jadi mengingat mati itu bukan mendropkan kita dari kegiatan ibadah, bahkan dari kegiatan kasab usaha, bukan, gitu kan? Tapi justru membangun semangat, dan semangat apa? Semangat ibadah, kan? Walaupun bentuknya ibadah itu cari duit, tapi sekarang tujuannya adalah ibadah. Kemarin memang saya salah, cari duit itu saya untuk hanya memiliki kekayaan yang banyak, gitu kan, untuk sok-sokan dan sebagainya, itu kan, termasuk dalam politik, gitu kan, termasuk dalam politik. Nah, dulu saya ingin jadi pejabat itu ingin cari duit yang banyak atau popularitas. Saya disebut pejabat dan sebagainya. Sekarang enggak. Saya jadi pejabat justru ini saya ingin membangun sebaik-baiknya pengabdian saya kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, di antaranya lewat membangun segala kebaikan di masyarakat, di umat ini. Kenapa begitu? Karena saya ingat apa? Ingat mati, saya mau mati nih. Saya mau mati, itu kan. Itulah orang yang ingat mati yang sesungguhnya. Harus begitu konsekuensinya. Lalu kata Nabi SAW, wal bila, dan juga hendaknya orang yang malu oleh Allah dengan sebetul-betulnya malu itu ingat bila. Ingat apa? Ingat badan ini akan hancur. Ingat badan ini akan hancur. Ingat. Pahami? Badan ini akan hancur, akan bau, menjadi bangkai. Untuk apa ingat itu? Tuh kan? Supaya hilang kesombongan kita. Kita tidak boleh sombong. Sekarang sakti, jago, ingat sebentar lagi badan kita akan hancur. Kita tidak boleh sombong dengan kegantengan, dengan kecantikan. Ingat, sebentar lagi badan ini akan hancur, akan hancur. Bau ini, kan? Orang menjauh dari kita. Sekarang banyak orang yang mendekat kepada kita, ingin selfiean, ingin jabatan tangan, rangkul-rangkulan dan sebagainya. Kalau kita sudah mati, nah, orang pada menjauh dari kita. Apalagi kalau mati COVID. Ya enggak? Kita enggak ketemu sama keluarga kita. Kan? Enggak ketemu. Ya, menyentuh enggak boleh. Allah, maka harus ingat
Ya, kepada apa? Kepada kehancuran tubuh ini. Bikasril ba ini dengan kasrah ba-nya, bila bukan bala. Yakni ail fana, yaitu kefanaan. Lalu kata Nabi, wa man aradal akhirata, barang siapa orang yang menginginkan akhirat, yakni menginginkan keselamatan, kebahagiaan, keuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi di akhirat, karena di dunia nggak bisa abadi, cuma di akhirat yang bisa. Kan? Siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka dia dan meninggalkan keindahan-keindahan dan perhiasan-perhiasan kehidupan dunia. Dan wa athara, dan memilih dia al-akhirata, kepada akhirat. Nah, alal ula, ketimbang dunia. Nah, apa maknanya? Jadi saya nggak boleh pakai perhiasan ya? Bukan. Nanti kita salah sangka kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya, yang mana Nabi Sulaiman itu jalannya saja, jalannya ke ke istananya itu pasirnya itu berlian semua. Berlian semua. Aduh. Masya Allah. Ini Nabi Sulaiman. Yang dimaksud bagaimana? Yang dimaksud adalah jangan sampai kita mencintai perhiasan-perhiasan dunia. Beda. Orang punya dunia tapi dunianya di tangan. Ya kan? Orang punya dunia, dunia di hati. Ya kan? Kalau orang punya dunia di tangan seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, kan? Jadi perhiasan-perhiasan ini semuanya untuk ibadah. Untuk ibadah. Sewaktu-waktu kita juga disunnahkan. Ya, kalau sholat Jum'ah, pakaian yang terbagus. Pakai. Yang terbagus apa tuh? Kan? Idul Fitri, pakaian yang terbagus. Pakai itu kan? Kan? Berdandan. Apalagi kalau mau acara akad nikah ya kan, itu sudah biasa itu kan. Nah, ingat, yang dimaksud perhiasan di sini adalah mencintai perhiasan-perhiasan dunia. Adapun memakai dan menggunakan perhiasan dunia, ingat, di dalam ibadah kepada Allah bagus. Bagus. Ini ngaji sekarang di sini terasa lebih nyaman. Kenapa? Karpetnya bagus. Karpetnya enak, gitu kan? Itu kan? Lampunya sekarang aduh lebih terang, lebih nyaman, itu kan? Indah dipandang, gitu kan? Ini bikin betah. Bikin betah orang yang sholat i'tikaf di masjid, yang ngaji di madrasah, di pesantren dan sebagainya, kan? Ketika Buya ditanya kenapa itu pesantren sengaja dibagus-bagus pakai taman segala macam, ya, ini untuk membetahkan setiap orang yang ngaji dan ibadah di sini, agar mereka betah itu kan ngajinya itu kan. Mata melihat enak, telinga mendengar enak, gitu kan. Coba ke sini bau kencing embe, ke sini bau sampah, di sini ada sarang laba-laba dan sebagainya, itu kan. Lalu pencahayaannya, sudah lampunya juga, aduh, itu kan, kotor, kumuh, itu kan. Nah, gimana rasanya? Betah gak kira-kira? Gak betah, gak betah, gak betah. Walaupun di rumah kita juga seperti itu. Kan? Ya kan, di rumah kita kan namanya juga tempat darurat, ya kan? Gak ada lagi, kalau ada yang lebih bagus saya pindah, kan? Nah, tapi kan ketika masuk masjid, ketika masuk majelis talim, kita ingin yang nyaman, kan? Enak, nyaman, kadang sewaktu-waktu perlu AC, gitu kan? Nah, itu termasuk zina, itu termasuk zina. Kan? Sorban bagus, sorbannya gitu kan,
pakaiannya bagus. Ini termasuk zina, tapi zinahnya digunakan untuk apa? Untuk ibadah, tidak untuk kesombongan, gitu kan? Ingat, tidak untuk juga apa? Dicintai dengan hati lah, tidak dicintai dengan hati. Ya, ini yang dimaksud. Faman fa'ala dzalika, dan barang siapa orang yang bisa melakukan itu, kata Nabi, faqad istahya, maka sungguh dia sudah bisa merasa malu minallahi, oleh Allah, haqqal hayai, dengan sebetul-betulnya malu. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ini semua ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki rasa malu yang sebetul-betulnya kepada hati kita, dan sikap-sikap yang lahir dari rasa malu yang sebetul-betulnya, sehingga kita menjadi sebaik-baiknya hamba Allah, dan iman kita bisa menjadi sempurna. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana